wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah pertemuan 12. Setelah tadi saya menjelaskan pertemuan 11. Mohon maaf sangat telat karena saya baru berani menyalakan laptop. Di pertemuan 12 ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengadaan dan penutupan proyek. Jadi ini adalah penutupan proyek akhir dari semua proyek. Pengadaan, apa sih pengadaan? Pengadaan berarti memperoleh barang atau jasa dari sumber luar. Ini proses menjamin ketersediaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan di dalam proyek. Ada proses utama dalam manajemen pengadaan proyek. Yang pertama planning, yang kedua conducting, yang ketiga administering, dan yang keempat closing. Yang planning ini adalah menentukan apa yang diperlukan, apa, kapan, dan bagaimana. Itu untuk planning. Kalau conducting untuk mendapatkan tanggapan dari penjual, memilih penjual dan pemberian kontrak. Sedangkan administering adalah hubungan pengelolaan dengan penjual, pemantauan kinerja kontrak dan membuat perubahan yang diperlukan. Yang keempat adalah closing, ini adalah penyelesaian setiap kontrak. Perencanaan pengadaan ini fungsinya untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek tentang produk dan jasa. Tekniknya adalah make or buy analysis. Jadi membuat atau membeli analisis. Tipe kontrak yang pertama fixed price. Ini adalah harganya tetap. Yang kedua adalah cost reimbursable contracts. Lalu ini adalah pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung maupun tidak langsung, reimburse ya. Yang ketiga adalah time and material contracts. Jadi kombinasi di antara A dan B. Yang keempat adalah unit price contracts. Pembayaran berdasarkan per unit. Rencana manajemen pengadaan adalah dokumen dengan penjelasan bagaimana pengadaan akan dikelola, dikembangkan untuk melakukan kontrak. Rencana meliputi yang pertama adalah adanya pedoman jenis kontrak. Yang kedua adanya dokumen standar. Lalu yang ketiga ada pedoman rincian kerja kontrak apa saja. Yang keempat adalah peran dan tanggung jawab tim atau masing-masing orang di dalam proyek. Rencana juga meliputi pedoman penggunaan perkiraan, lalu saran tentang mengelola, proses koordinasi, ini bisa rapat-rapat, dan kendala dan asumsi-asumsi yang terkait di masa yang akan datang. Juga meliputi berapa lama waktu untuk pembelian, lalu strategi mitigasi resiko. Nah, ini untuk analisis resiko, lalu pedoman untuk identifikasi, kualifikasi, siapa saja vendor yang boleh masuk di dalam proyek. Dan yang terakhir adalah metrik pengadaan untuk mengevaluasi vendor. SOW, Statement of Work, deskripsi pekerjaan. Nah, ini ada deskripsi pekerjaan, ada kontrak. SOW adalah jenis dari statement ruang lingkup, menggambarkan secara rinci deskripsi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh tim untuk memungkinkan calon pemasok. Nah, ini ada template untuk SOW. Yang pertama adalah scope of work, yaitu ruang lingkup, hardware dan software, lalu rinciannya apa saja. Location of work, nah ini lokasi dari pekerjaan yang harus dilakukan di mana saja. Yang ketiga adalah period of performance, kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai. Yang keempat adalah deliverable schedule, ini adalah jadwal yang harus diselesaikan. Yang kelima adalah applicable standard. Nah, ini standar penerimaan pekerjaan yang harus dilakukan itu seperti apa agar proyeknya berhasil. Yang keenam adalah acceptance kriteria. Nah, mirip dengan applicable. Kalau applicable ini tadi adalah standar aplikasi, kalau ini baru penerimaan. Yang ketujuh adalah special requirement. Ini adalah kebutuhan seperti hardware, software, kebutuhan dari si user atau yang punya proyek. Bagaimana caranya menyeleksi pemasok? Ini cakupannya adalah
Yang pertama, evaluasi proposal. Nah, ini para vendor dievaluasi proposalnya, memilih yang terbaik, lalu negosiasi kontrak, intinya yang paling murah biasanya ya, dan pelaksanaan kontrak. Penyelesaian kontrak ada cakupannya, yaitu verifikasi produk yang sudah jadi, lalu apakah sesuai dengan kriteria dan komplit, lalu aktivitas administrasi, seluruh catatannya bagaimana, dilihat di arsip laporan akhir. Yang kedua adalah penutupan proyek. Penutupan proyek ini adalah tahap akhir, yaitu laporan hasil, dan harus meyakinkan bahwa proyek sudah diselesaikan semua. Tujuannya adalah mengakhiri secara formal yang berkaitan dengan semua pihak yang terlibat dan penugasan dari tim proyek. Kegiatan teknis yang dilakukan manajer proyek. Yang pertama yaitu menyerahkan hasil proyek ini oleh manajernya, lalu menyelesaikan buku pedoman, lalu juga menyusun laporan penutupan proyek, catatan asetnya, kira-kira yang masih sisa mana, lalu yang terpakai mana. Aset ini biasanya sisanya ya. Yang kelima adalah implementasi program, masa jaminannya itu berapa lama. Laporan penutupan proyek ini harus dipersiapkan di akhir proyek, lalu ada penanggung jawabnya yaitu manajer, dan sejarah proyek dari awal sampai akhir. Laporan penutupan proyek juga memberikan tujuan bahwa pemikiran atau yang sudah dikerjakan untuk proyek yang selanjutnya. Nah, bisa dilihat. Isi laporannya adalah masukan kepada pimpinan tentang aspek pengelolaan, yang kedua umpan baliknya mengenai kinerja dan hal-hal yang bersifat khusus seperti lokasi, tenaga kerja, transportasi, biaya, dan lain-lain. Lalu jangan lupa kesulitan dan hambatan yang selama pengerjaan proyek. Post Implementation Evaluation Report atau PR tujuannya untuk mendokumentasikan informasi historis proyek. Jadi didokumentasikan semua kejadian yang ada di proyek. Lalu informasinya adalah, yang pertama adalah kesuksesan proyek, yang kedua organisasi yang mengerjakan proyek, yang ketiga tekniknya bagaimana agar hasilnya sesuai, yang keempat ada jadwal dan anggarannya berapa, lalu yang kelima adalah resikonya apa saja, dan juga kekuatan dan kelemahan, juga rekomendasi tim proyek. Nah, ini berguna sekali jika ada proyek selanjutnya, kita bisa melihat dari proyek-proyek yang sudah lama. Ini adalah latihan soal pertemuan 12, nanti digabung dengan pertemuan 11 yang kemarin. Dikumpulkan di pertemuan 12, ini nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Minggu depan kita akan presentasi, saya akan memberikan link YouTube yang sudah kalian kumpulkan. Karena minggu depan pertemuan 13, kita masih ada pertemuan 13, 14, dan 15. 13, 14 maksud saya, 15 ini nanti untuk mereview, 16 UAS. Jadi kita masih ada 2 pertemuan untuk presentasi. Saya akhiri dulu penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Bagi yang belum paham silakan japri dan ditanyakan langsung. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.